Gua Victor. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rutinitas kita sehari-hari. Kita akan bicara tentang mesin peradaban yang bernama pola pikir. Pernah nggak kalian merasa kalau dunia sekarang, terutama di lingkungan kita, sedang berjalan mundur? Untuk mengerti kenapa itu terjadi, kita harus melihat sebuah cermin besar dari masa lalu. Sebuah masa di mana cahaya akal manusia hampir padam sepenuhnya. 1000 tahun yang lalu, Eropa terjebak dalam apa yang kita kenal sebagai The Dark Ages atau zaman kegelapan. Di masa itu, satu kekuatan memegang kendali absolut atas hidup dan mati manusia. Dogma. Agama bukan lagi soal hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi soal alat kontrol total. Logika dianggap musuh, dan pertanyaan dianggap sebagai dosa besar. Para pemikir yang mencoba menjelaskan cara kerja alam semesta melalui sains justru berakhir di tiang gantungan atau diasingkan karena dianggap merongrong otoritas. Otoritas saat itu menjadi satu-satunya operator atas kebenaran tunggal. Hasilnya, Eropa stagnan selama berabad-abad dalam kemiskinan, wabah penyakit, dan kebodohan. Mereka mematikan fungsi otak manusia demi menjaga kekuasaan mutlak. Ironisnya, saat Eropa sedang tidur dalam kegelapan, dunia Islam justru menjadi mercusuar peradaban dunia. Saat itu, mereka percaya bahwa mengabdi pada Tuhan berarti menggunakan akal sekuat-kuatnya untuk membedah rahasia alam semesta. Mereka menerjemahkan filsafat, kedokteran, dan astronomi. Tapi sejarah punya cara yang unik untuk berulang. Eropa akhirnya bisa bangun lewat era Renaissance karena mereka berani memutus rantai dominasi dogma yang buta. Mereka mengambil kembali hak mereka untuk berpikir mandiri tanpa ketakutan. Tapi di sisi lain, perlahan tapi pasti, pola kegelapan yang dulunya menghancurkan Eropa mulai merayap masuk ke peradaban kita hari ini. Mari kita bicara jujur, dari manusia ke manusia. Lihat kondisi masyarakat beragama di sekitar kita hari ini. Ada kemiripan yang sangat menghantui dengan apa yang terjadi di Eropa abad pertengahan. Agama mulai sering digunakan sebagai tameng untuk membungkam kritik. Kita lebih sibuk meributkan simbol, pakaian, dan bungkus luar daripada substansi moral. Muncul fenomena di mana orang yang berpikir kritis atau berbeda sedikit saja langsung dicap sebagai musuh iman. Media sosial telah berubah menjadi lapangan eksekusi digital, tempat orang-orang yang merasa paling suci berhak menghakimi, menghujat, dan menghancurkan martabat orang lain hanya karena perbedaan sudut pandang. Kita tertinggal dalam inovasi dan karya, tapi kita menjadi nomor satu dalam hal ketersinggungan. Kita lebih marah karena sebuah ucapan atau gambar daripada marah melihat ketidakadilan sistemik, korupsi, atau kemunafikan yang nyata-nyata ada di depan mata kita. Peradaban yang besar adalah peradaban yang berani memanusiakan manusia dan memuliakan akal. Eropa harus melewati masa-masa berdarah untuk bisa lepas dari belenggu kegelapan itu. Sekarang, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita sedang berjalan menuju cahaya baru, atau kita sebenarnya sedang berjalan mundur menuju kegelapan yang sama, hanya dengan label dan bahasa yang berbeda? Gue Victor, dan gue pengen dengar jawaban jujur kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah saat ini kita sedang menggunakan agama untuk memperbaiki karakter diri, atau justru kita sedang menggunakannya sebagai alasan untuk berhenti berpikir dan merasa paling benar? Tulis pendapat kalian di bawah. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.